Manchester United ya bisa dibilang. Lalu 2 tiket lagi nih kan ya kalau menurut gua sekarang ini diperebutkan oleh 4 tim. Leicester, Chelsea, Liverpool dan West Ham ya. West Ham sendiri sih ya walaupun tadi malam kan seri ya kalau nggak salah. Jadi kan peluangnya nggak sedikit tipis. Tapi kalau secara matematis sekarang ini kan dengan 36 kali bertanding 59 poin, dia ini bisa memperoleh maksimal itu nilai 65 ya, 65, which is selisih 1 poin dengan Chelsea sekarang dengan nilai 64 ya. Walaupun tipis tapi di atas kertas masih bisa lah ada peluangnya. Nah sekarang ini kita gua sih pingin bahas ringan amatiran aja ya ala gua. Siapa-siapa aja nih yang kira-kira diprediksi akan dapat tiketnya ya. Jadi kan kalau lihat dari peringkat sekarang nih, peringkat ketiga tuh Leicester dengan poin 66, Chelsea 64 di peringkat 4, Liverpool di peringkat kelima dengan nilai 60, 35 kali main ya. Masih menyisakan 1 pertandingan, lebih sedikit daripada yang lain. Dan West Ham dengan nilai 59. Oke. Gua mau bahas dari Leicester dulu kali ya. Leicester ini ya kan baru saja juara Piala FA ya. Jadi tiket Europa League sudah di tangan karena kan dia memperoleh juara FA. Nah, sekarang 2 pertandingan ke depan dari Leicester itu akan menghadapi Chelsea away di Stamford Bridge dan juga akan menghadapi Tottenham di kandang sendiri ya di King Power Stadium. Melawan Chelsea nanti di Stamford Bridge, kalau gue prediksi sih walaupun Leicester ini menang ya Piala FA kemarin, tapi menurut gue dari sisi permainan sih again ya, Chelsea ini kan menguasai pertandingan, menguasai peluang ya, 13 kali shot, 3 kali shot on target, tapi ya, artinya menurut gue belum lagi 1 kena mistar ya. Artinya apa? Again sih, walaupun ini sesuai dengan gue prediksi Leicester akan menang, karena menurut gue kalau sudah masuk ke final itu 50-50. Ada faktor luck di sana bisa dibilang ya. Dan menurut gue ya ini yang tidak diperoleh oleh Chelsea ya. Mereka punya banyak peluang. Kasper Schmeichel tampil cukup gemilang. Sementara ya lini Chelsea pun juga lini depan Chelsea terutama yang menurut gue walaupun banyak menciptakan shots tapi kurang tajam. Dan menurut gue ini bisa jadi karena faktor demam panggung ya. Banyak pemainnya ini kan baru pertama kali main di Liga Inggris. Contoh kayak Timo Werner, Hakim Ziyech, dan juga beberapa pemain baru pertama kali ini bermain di final ya katakanlah. Dan menurut gue ini ya memberikan privilege ya, keuntungan untuk Leicester yang tampil lebih tanpa beban menurut gue. Dan ya tidak bisa dipungkiri ada luck juga ya di sisi mereka. Oleh karena itulah mereka berhasil membungkus 1 poin. Belum lagi ada kontroversi gol offside itu ya. Anyway, menurut gue Stamford Bridge kali ini Chelsea yang akan menang. Dan di pertandingan terakhir ya menghadapi Tottenham Hotspur di Tottenham Hotspur Stadium, menurut gua ini akan seru. Tapi kalau melihat dari performa Tottenham Hotspur ya dalam beberapa pertandingan terakhir ini kan masih up and down ya. Kalah melawan Leeds United, menang melawan Sheffield. Menurut gua masih belum kembali ke Tottenham yang baik, katakan yang bagus ya sepeninggal Jose Mourinho. Jadi menurut gua ya di atas kertas bukan tidak mungkin ya Tottenham yang akan bisa punya peluang untuk mendapatkan poin ya sekalipun ini bermain di King Power Stadium. Tapi menurut gua karena ini again ya, kalau gua melihat Tottenham ini performanya di partai away ya, terutama di beberapa pertandingan terakhir ini juga kurang begitu bagus ya. Kalah melawan Leeds, kalah melawan Manchester City. Ya terakhir kali Tottenham ini menang itu ketika mereka menang 0-2 kalau tidak salah ketika menghadapi Everton. Jadi menurut gua dengan amatiran mungkin akan berakhir seri atau katakanlah menang Leicester ya. Jadi Leicester akan memperoleh mungkin 3 poin tambahan menjadi 67 ya, atau bahkan 70 atau bahkan 67. Oke, sekarang kita pindah ke Chelsea. Chelsea kalah di final menurut gua, dan ini cukup menyakitkan ya, tapi ini bukan akhir dari segalanya bagi Chelsea karena Chelsea masih punya 1 kesempatan untuk mendapatkan silverware atau trofi di Europa Champions League ya, yang menurut gua nanti Chelsea akan keluar sesungguhnya Chelsea ini
nanti ketika partai final itu ya. Chelsea ini menurut gue di 2 pertandingan terakhir ini sangat-sangat tidak beruntung ya. Kalah melawan Arsenal dengan skor 0-1, kalah melawan Leicester City juga dengan 0-1. Di 2 pertandingan di mana Chelsea ini sangat mendominasi, sangat punya banyak peluang ya, tapi itu tadi tidak klinikal ya. Ya, menurut gue sih ringan amatiran ya, simple. Timo Werner ini selalu diturunkan walaupun dia ini ya bukan tidak bermain baik lah sepanjang musim ini ya. Dan menurut gue kenapa tidak dicoba yang lain ya. Artinya menurut gue kalau mau dikasih kesempatan, kasihlah kesempatan awal musim depan. Karena menurut gue ya again sih Timo Werner tidak membawa Chelsea ini kemana-mana kalau menurut gue ya. Dia terlalu banyak membuang-buang peluang, terlalu banyak ya sering sekali menjadi kartu mati ya. Dan menurut gue mungkin Tuchel ini harus apa ya. Ya jangan kepala batu lah ya bisa dibilang ya. Kasihlah pemain lain untuk membuktikan, bukan tidak mungkin ya pemain-pemain lain kayak Giroud ataupun juga pemain penyerang lain lah katakanlah yang selama ini atau ya Hudson Odoi contoh ya, yang selama ini cukup sabar menunggu di bangku cadangan ini punya motivasi lebih ya untuk membuktikan, karena dia tahu Timo Werner sedang bermain jelek ya. Ya ini ringan amatiran ala gue juga dulu waktu gue main bola aktif semi pro. Kalau gue duduk di bangku cadangan dan gue ngelihat striker utamanya lagi bermain buruk, itu justru jadi tambah motivasi gue ya. Karena apa? Ya ini kesempatan gue untuk membuktikan gitu, dan bukan tidak mungkin ini yang terjadi di Chelsea. Anyway, prediksi gue Chelsea 2 pertandingan lagi menghadapi Leicester dan juga menghadapi Aston Villa ya. Menurut gua minimal Chelsea bisa membungkus 4 poin ya, atau bukan tidak mungkin akan membungkus dua-duanya dengan kemenangan sih ya. Chelsea ini terakhir kali main nanti tanggal 23, yang gua pingin lihat tanggal berapakah. Oke, masih ada 6 hari setelah tanggal 23 untuk bermain di Liga Champions. Jadi menurut gua Chelsea masih bisa-bisan di 2 pertandingan ini, sisa ini, dan gua prediksi sih Chelsea akan membungkus kemenangan bahkan ya di 2 pertandingan ini. Masing-masing melawan Leicester dan juga melawan Aston Villa. Jadi Chelsea akan mempunyai katakanlah 6 poin ya, atau minimal 4 poin. Lalu kita sekarang ke Liverpool. Ya, Liverpool ini menurut gua performanya luar biasa ya setelah ditundukkan oleh Real Madrid 3-1, walaupun sempat mereka tersandung 2 kali ya melawan Leeds dan juga melawan Newcastle dengan seri 1-1. Tapi menurut gua turning point-nya adalah ketika Chelsea itu kalah 0-1 dari Arsenal, dan ini momentum ini bisa dimanfaatkan oleh Liverpool ya, dengan yaitu tadi menang melawan Manchester United 2-4, bahkan sebelumnya juga menang melawan Southampton dengan skor 2-0. Dan menurut gua 2 kemenangan ini cukup krusial. Di 3 pertandingan mendatang ini akan menghadapi West Bromwich Albion, which is nanti, lalu akan menghadapi Burnley 3 hari kemudian, dan terakhir akan menghadapi Crystal Palace ya. Dari 3 pertandingan yang akan ada ini, yang tersedia, bukan tidak mungkin Liverpool akan menyapu bersih 3-3-nya. Tapi menurut gua sepertinya mungkin ada satu partai yang akan berakhir imbang nampaknya ya. Bisa jadi melawan Burnley sih kalau gua ngelihat ya, atau bukan tidak mungkin ketika menghadapi Crystal Palace ya. Jadi katakanlah dengan 1 kali seri, maka Liverpool ini akan mengemas poin 7 ya dari 9 yang tersedia. Kita ke kontestan terakhir, West Ham United yang akan mempunyai sisa melawan West Bromwich Albion dan juga melawan Southampton ya. Menurut gua dari 2 pertandingan sisa dengan 6 poin maksimal, menurut gua maksimal yang akan diperoleh oleh West Ham ini sepertinya hanya 4 ya, atau bahkan bisa jadi mereka akan mendapatkan hanya 2 poin ya, 2 kali seri, atau bahkan mungkin bisa lebih buruk dari itu. Karena apa? Kalau gua ngeliat performa West Ham ini ya katakanlah di 5 pertandingan terakhir ini atau 4 pertandingan terakhir ya, mereka kalah 3 kali, bahkan sempat menderita 2 pertandingan terakhir ini dengan 2 kartu merah ya, masing-masing melawan Newcastle dan juga melawan Chelsea. Kenapa? Menurut gue ini sisi mental ya. Mereka ini cukup bermain bagus, dan mereka cukup stabil lah katakanlah di papan atas. Cuman ya lagi-lagi ya faktor mental itu sangat menentukan. Inilah kenapa banyak tim-tim itu cukup sukses, cukup bagus di setengah awal musim kompetisi. Setelahnya ketika mereka di atas lalu seperti kayak wow, kita sekarang ngapain nih? Dan ketika momen itulah mereka pelan-pelan turun, dan ini yang menurut gue terjadi oleh West Ham ya. Tampak tidak siap, tampak terlalu banyak berangan-angan katakanlah bermain di Europa Champions League, dan ini justru
mengaburkan konsentrasi, mengaburkan fokus ya. Dan ini terlihat dari ya paling tidak tiga pertandingan dari 4 pertandingan terakhir ya, hanya mampu meraih 1 kemenangan, 3 kekalahan. Dan ini benar-benar ya katakanlah hampir mengubur peluang West Ham ya. Menurut gua hitungan ringan amatiran ala gua, kemungkinan katakanlah ya ini rata-rata aja West Ham akan memperoleh 3 atau bahkan maksimal 4 poin dari yang tersedia 6 ya. Nah sekarang kalau kita tadi sudah hitung-hitungan ya, maka kalau tadi gue bilang Leicester ini katakanlah akan memperoleh 1 tambahan poin ya, kalah melawan Chelsea, lalu seri melawan Tottenham, atau katakanlah menang lah melawan Tottenham ya, maka Leicester akan memperoleh poin 69 ya, 69. Nah gue mau lagi cari catatan. Leicester akan memperoleh poin 69 ya. Sekarang kan ini kan dia dari 66, oke. Lalu Chelsea 2 pertandingan sisa, gue akan prediksi Chelsea ini akan memperoleh 2 kali kemenangan. Sekarang dia poin 64, maka akan berakhir dengan poin 70 ya. Liverpool 3 pertandingan sisa, dari 9 poin maksimal, gue prediksi akan memperoleh poin 7 ya. Jadi kalau sekarang poinnya ini ada di angka berapa nih, 60, maka akan finish di angka 67. Correct me if I'm wrong nih. Gue lagi hitung-hitungan lagi, 60 ya, 67 ya. Dan terakhir West Ham United, gue prediksi akan memperoleh 4 ya. Ini ringan amatiran gue aja. Sekarang 59 tambah 4, maka West Ham akan memperoleh 63. Nah dari sini maka Leicester gue prediksi akan memperoleh 69, Chelsea akan memperoleh 70, Liverpool akan memperoleh 67, dan West Ham United akan memperoleh 63 ya. Dari prediksi ini lagi, sepertinya yang hampir pasti memperoleh tiket kalau menurut gue tuh adalah Chelsea ya. Dan 1 tiket lagi ini akan nanti diperebutkan antara Leicester dan juga Liverpool ya. Katakanlah kalau Leicester ini dengan poin berapa nih sekarang? 66 ya. Ya, dia minimal kalau menurut gue sih yaitu tadi ya, dia harus katakanlah seri. Kalau seri dengan dengan Tottenham, kalau gue ngeliat selisih gol dia masih bisa sih nih kalau dia selisih gol ya, dengan catatan Liverpool tidak menang besar ya di pertandingan yang sisa ya. Tapi again sih ringan amatiran menurut gue, walaupun banyak yang memprediksi Liverpool sekarang katakanlah memiliki chance yang cukup besar ya, tapi kalau dari ringan amatiran ala gua, prediksi yang akan lolos itu Chelsea dan juga Leicester. Ini ringan amatiran aja ya. Semoga suka videonya. Kalau punya prediksi lain bisa taruh di kolom komentar. Kalau ada masukan bisa juga taruh di kolom komentar ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Dukung terus Football Belanda. Wassalamualaikum.